Jadi kita menuntut ilmu supaya kita ngerti akhirat dan memprioritaskan akhirat ya, daripada dunia, dan tujuannya adalah supaya kita bahagia di akhirat. Ya. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ya hamalatal ilm, i'malu bi." Wahai pengemban ilmu, amalkan ilmu. Amalkan ilmu. Fa innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amala. Orang yang alim adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui dan ilmunya itu ya, sesuai dengan amalnya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihim. Karena nanti akan ada sekelompok manusia yang mereka mengemban ilmu tapi ilmu tidak melampaui kerongkongannya. Yukhalifu ilmuhum amalahum. Ilmu mereka itu menyelisihi amalnya. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum. Dalam dan luarnya pun tidak sama. Mereka duduk di satu halaqah majlis ya. Yubahi ba'dhum ba'dhan, sebagiannya membanggakan diri atas sebagian yang lain. Hatta inna rajula la yaghdab ala jalisihi ayajlisa ila ghairihi wa yada'ah. Sehingga ada seseorang yang marah apabila teman duduknya itu pindah ke majelis lain. Ya, tidak ngaji lagi bersamanya lalu dia tinggalkan itu. Ulaika la tasqutu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Orang-orang seperti ini amal-amal mereka ya, di dalam majelis-majelis mereka tidak akan naik sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya ya, tafaqquh mereka, belajarnya mereka itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk berbangga-bangga di antara mereka. Kita ini kelompok yang benar, kita ini kelompok yang lurus, kita ini sesuai dengan manhaj salaf, kita inilah salafiyun, yang lain bukan. Dan karakter-karakter yang seperti ini adalah salah satu daripada karakter-karakter ya, dulu aliran sesat. Satu kelompok dia akan mengatakan kita yang benar, yang lain itu sesat. Kita yang benar dan kita ini yang suci, yang lain itu najis. Sehingga kalau salaman pun cuci tangan. Sehingga kemudian jangan bersama dengan yang lain. Yang lain itu sesat dan rusak akidah. Sehingga hanya membanggakan di antara mereka saja. Sehingga terkadang dia marah karena teman yang dulu ngaji sini dia ikut ngaji tempat lain. Ya, manhajnya gaduh-gaduh. Ya, manhajnya pramuka. Padahal gaduh-gaduh itu enak, bergizi lengkap. Pramuka itu ya, mereka itu sigap untuk membantu orang. Dianggap di sini senang, di sana senang. Kalau sudah ciri-ciri seperti itu, ya khawatir tadi. Ya tujuan belajar adalah untuk membangun kebanggaan diri. Tadi kata Imam Al-Ajuri tadi. Jadi jangan melihat kemudian kita ini istimewa. Orang yang ikhlas tidak melihat amalku istimewa. Allah yang telah memberikan taufik ini ya. Dan Allah memberikan kepada saya taufik untuk mengerjakan itu. Maka dia pun merasa bahwa ini nikmat, ini karunia, maka dia harus bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Allah telah berikan kita kesempatan untuk ngaji, maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Syukurnya apa? Ya, syukurnya dia bawakan minum supaya yang lain Allah berikan rizki, diberikan taufik untuk membagi minuman kepada saudara-saudaraku yang sedang melakukan kebaikan. Maka dia harus bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan pertolongan dari Allah.
Maka orang beriman selalu berpikir apa kesyukuranku, apa kesyukuranku. Sehingga ya puncak daripada definisi syukur oleh para ulama karena saking bingungnya, ya kan? Menjelaskan tentang hakikat syukur adalah al-ajzu al-syukur. Syukur yang sesungguhnya itu seseorang itu merasa nggak mampu benar-benar bersyukur. Jadi merasa memang nggak mampu untuk bersyukur. Sudah melakukan ini yang aku lakukan itu karena anugerah dari Allah, pertolongan Allah, modalnya pun Allah yang kasih, hidupnya pun Allah yang beri, kesehatannya pun juga dari Allah, sehat mata, sehat telinga itu pun juga karena Allah kasih. Kalau Allah Ta'ala bantu, Allah beri pertolongan, beri taufik sehingga bisa saya kerjakan ini, maka saya kerjakan ini dengan nikmat Allah. Berikutnya saya harus bersyukur. Nikmat syukur apa yang bisa saya tegakkan? Sehingga syukur itu nggak ada habisnya. Betul maksudnya? Syukur itu nggak ada habisnya. Kalau sudah merasa saya bersyukur, saat itulah sebenarnya dia tidak tahu siapa pemberi nikmat. Merasa dirinya yang memberi nikmat. Merasa dirinya lah yang telah melakukan kebaikan, dan kebaikan itu benar-benar bersumber dari dirinya. Padahal pokok daripada syukur adalah mengakui dengan batin seluruh nikmat ini datang dari Allah. Menyandarkan dengan lisannya nikmat itu kepada Allah. Maka definisi syukur yang paling sering banyak disampaikan oleh para ulama adalah at-thana 'alal mun'im bima aulaka min ma'ruf. Pujian, sanjungan kepada sang pemberi nikmat dengan kebaikan-kebaikan yang telah dia curahkan. Itu baru definisi umum tentang syukur. Karena syukur itu berkaitan dengan pujian dan sanjungan. Ya. Barakallahu fiik. Maka dari sini bahwa tujuan daripada menuntut ilmu adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik karenanya. Ya, untuk kita selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sufyan rahimahullah taala mengatakan, "Mazdada 'abdun ilman fazdada fid dunya raghbatan illa zdada minallahi bu'dan." Jadi tidaklah seorang hamba bertambah ilmunya, tapi kok bertambah rakus kepada dunia, tidak lain karena Allah akan menambah kejauhan orang itu dari diri. Tujuan menuntut ilmu tadi untuk mencari akhirat, ya. Karena iming-iming dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW atas amal-amal kita adalah akhirat. Tadi ma'indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian itu semua akan habis, akan hilang, akan fana, ya, akan hancur. Wa ma'indallahi baqa, dan apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal abadi. An-Nahl ayat 95. Walanajiyal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan niscaya kami akan berikan balasan, ya, kepada orang-orang yang sabar dalam kehidupan dunia ini, sabar untuk mencari akhirat, sabar untuk mencari akhirat, sabar untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan apa yang dijanjikan di sisinya, dengan menjalankan ketaatan, dengan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dengan menerima lapang dada terhadap seluruh ujian, cobaan yang Allah takdirkan atas diri. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dari meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan sabar saat ditimpa ujian dan cobaan. Ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar ini. Ya. Itu sabar mencari akhirat tadi. Dengan apa? Menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, kemudian
menerima dengan lapang dada dan ridho kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kami berikan pada mereka balasan di akhirat dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Nah, tadi kalau kemarin kita dibacakan, kalau orang tujuan untuk ilmu ngajinya itu ya supaya nanti kalau saya bisnisnya berkah. Dan itu banyak dijadikan iming-iming majelis-majelis tertentu. Jadi kalau ikut majelis saya, nanti dagangannya laris, nanti karirnya bagus, nanti jabatannya ini. Jadi datang ke majelis-majelis zikir, majelis ilmu, majelis taqarrub, itu tujuannya dunia. Itu urusan. Maka siapa yang mencari ilmu, yang harusnya dengan ilmu itu dia mencari ridho Allah Ta'ala, tapi tidak ada yang diinginkan kecuali untuk mendapatkan materi dunia, lam yajid irfal jannah yaumil qiyamah. Orang seperti ini tidak akan mendapatkan baunya surga di hari kiamat. Padahal baunya surga bisa dicium dalam jarak yang sangat jauh sebelum orang itu masuk ke dalam Allah. Ini ya kadang-kadang orang yang ngaji itu supaya makmur dunia. Tanya sama pasar, betul pasar kan? Ya. Orang hadir majelis zikir berguru pada seseorang untuk pengajian tujuannya apa? Dagangan laris, bisnisnya lancar, karirnya bagus, keluarganya sehat, nggak banyak masalah. Ya. Ini maka kita ngaji supaya kita bisa lebih cinta akhirat dan tahu jalan-jalan yang bisa menghantarkan pada akhir. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Ya. Siapa yang menginginkan akhirat dan menempuh jalannya, mengusahakan sebab-sebab untuk mendapatkan akhirat, faulaika kana sa'yuhum masykura. Orang seperti inilah yang usahanya itu akan diberi balasan, yaitu menghendaki akhirat. Menghendaki akhirat. Maka diajarkan doa-doa, zikir-zikir, amalan. Barakallahu fiik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan pada tahaddatsa an fadlil ilmi wa manzilatil ulama. Setelah beliau membicarakan tentang keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama, i'lam annama dzakarnahu minal fadli fi talabil ilm. Ketahui bahasanya apa yang kami sebutkan dari keutamaan menuntut ilmu, innama huwa fiman talabahu muridan bihi wajh Allah Ta'ala. Itu hanya berlaku bagi orang yang menuntut ilmu itu muridan bihi wajh Allah, yang dia benar-benar mengharapkan wajahnya Allah Ta'ala. La li ghardin minad dunya, bukan untuk mendapatkan materi dunia. Wa man aradahu li ghardin dunyawiyyin kamalin aw riyasatin aw mansabin aw jahin aw syuhratin aw istimalatin nas ilaihi. Siapa yang menuntut ilmu li ghardi dunyawiyyin, untuk tujuan duniawi, seperti dapat harta, dapat jadi presiden, jadi gubernur, atau supaya dapat jabatan, atau supaya jadi terhormat, disanjung, dapat popularitas, jadi orang yang terkenal, atau semua orang-orang matanya tertuju kepada dirinya, au qahrin nadi au al-munadirin, atau bisa mengalahkan ahli-ahli debat, atau yang semua atau yang semisalnya, maka orang seperti ini akan tercela.